Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Pertemuan yang hari ini materi kita the rules of subject verb agreement. Itu syarat-syarat the rule of subject of agreement itu ada sekitar 15 ya. Kita uraikan satu-satu. Pertama, subjek dan kata kerja harus sepakat dengan singular subject adalah singular verb. Jadi kalau subjeknya single, maka verbnya harus single. Begitu juga kalau subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Contoh, kau eat. Kau adalah singular, maka eat-nya kata kerjanya harus singular. Eat pakai s. Itu syarat-syarat kalau present tense, eat-nya kata kerja pakai s kalau orang ketiga tunggal. Contoh, the 11 is big. Ya, 11 is big. Ini karena gajahnya satu, maka to be-nya memakai is tunggal. Ya, the 11s are big. Karena gajahnya ada lebih dari satu, kita tandai dengan tambahnya s sesudah kata benda, maka dia berarti banyak. Maka kata kerjanya atau to be-nya menjadi are. Oke. Peraturan kedua, jangan bingung dengan kata-kata yang muncul antara subjek dan kata kerja. Ini maksudnya ya, ini ada who is colored the case. Jadi the detective who is colored case is usually very good. Ini kita lihat subjeknya. Subjeknya adalah tunggal, maka predikatnya harus tunggal juga. Contoh kedua, the detectives who is called to the case. Kita lihat detectives-nya ini memakai s, berarti dia kata kerjanya di sini kata kerja bantu menjadi a. Ya, di sini a. Oke. Peraturan ketiga, frasa preposisi antara subjek dan kata kerja biasanya tidak mempengaruhi perjanjian. Maksudnya, the baker in the race is very competitive. The baker ini adalah tunggal, walaupun di sini ada in this race ada preposition, frasa preposition, tetap yang dilihat adalah subjeknya. Ya, baker. Contoh yang kedua, the bakers, berarti ini tidak mempengaruhi preposition, frasa preposition tidak mempengaruhi. Kita lihat dari subjeknya menggunakan subjek nounnya jamak, bakers. Keempat, ketika subjeknya all, any, more, most, none, all, some, maka harus melihat frasa preposisi untuk menentukan apakah itu tunggal atau jamak. Ya, kalau misalnya subjeknya itu kita menggunakan frasa preposition, maka yang dilihat memang frasa prepositionnya. Jika all, maka kita menggunakan di sini have. Kemudian kalau some, dia berarti tunggal, memakai has. Oke. Peraturan kelima, jika kalimat dimulai dengan there atau here, maka subjek akan selalu ditempatkan setelah kata kerja. Ya, kalau ada kalimat there is a meeting today, maka karena dia pertama there is, maka di sini subjeknya ada sesudah to be. Ini dia a meeting today. Ya, ini sudah here are the results from this part. Kenapa di sini pakai a? Karena subjeknya di sini memakai as, results. Oke. Peraturan keenam, subjek bisa muncul setelah kata kerja dalam pertanyaan. Ini sudah udah biasa ya. Kalau kalimat pertanyaan pasti to be-nya ada di depan. Jika dua subjek digabungkan dengan n, maka biasanya membutuhkan kata kerja jamak. Ya, betul. Karena ini subjek pertama dan subjek kedua ditengahi dengan n, maka dia akan menjadi jamak a friend kata kerjanya. 8. Jika kedua subjek adalah tunggal dan terhubung oleh or, not, neither, not, either, or, and not only but also, maka kata kerjanya tunggal. Ya, contoh Sally or Baba.
maka kata kerjanya harus tunggal, walaupun dia ada dua subjek yang sama-sama tunggal subjeknya. Ya, seperti ini juga, not only the guitar player but also, berarti dia ada dua guitar player dan drummer, but also drummer, maka di sini tetap digunakan kata kerja tunggal. 9. Jika kedua subjek adalah jamak dan terhubung oleh kata or, nor, neither, nor, either, or, not only, but also, maka kata kerjanya jamak. Jadi jika kedua kata kerjanya ada jamak diselingi dengan or atau yang seperti di atas ini, maka ini akan menjadi jamak. Kalau yang tadi kan, kalau di sini keduanya tunggal, maka di sini tunggal. Oke. Next, jika satu subjek tunggal dan satu jamak terhubung dengan kata or, nor, neither, nor, either, or, dan not only but also, maka gunakan subjek yang paling dekat dengan kata kerja. Oke, either my sister. Oke, ini yang jamak dan yang subjek yang kedua tunggal, maka menentukan kata kerjanya harus lihat yang terdekat dengan kata kerja. Oke, mom berarti tunggal, maka kata kerjanya harus tunggal. Ke-11, satuan pengukuran biasanya menggunakan kata kerja tunggal. Jadi setiap subjek yang menggunakan satuan kata maksud pengukuran, maka kata kerjanya harus tunggal. Kata benda kolektif biasanya menggunakan kata kerja tunggal. Jadi seperti the class, her, itu walaupun kedengarannya the class itu kan banyak ya, tapi tetap dia menggunakan tunggal kata kerjanya. Judul buku, walaupun judul buku novel itu diperlukan sebagai sumber, walaupun judul bukunya itu kayak jamak seperti whole, berarti karena peraturan kata kerjanya harus tunggal walaupun dia jamak. 2 infinitif dipisahkan oleh n, maka kata kerjanya jamak. Ya, ada satu to run, itu satu infinitif digabung dengan n, to read, maka kata kerjanya harus jamak. Kebanyakan kata ganti tak tentu mengambilkan kata kerja tunggal. Jadi ini dia kata kerja tunggal. Maksud saya kata ganti tak tentu ini dia mengambil kata kerjanya tunggal seperti ini. Everybody is happy. No one has a dime. Nothing was going to help. Jadi tunggal kata kerjanya. Dihafal ini. Oke. Ini contoh-contohnya. Yang ke-14, but few, many, others, and several mengambil kata kerja jamak. Jadi yang 4 ini harus menggunakan kata kerja jamak. Several athletes need to finish the race. Several athletes. Oke. Kenapa dia tidak pakai s? Karena dia di sini menggunakan several, berarti dia jamak. Aturan terakhir, ingat hanya subjek yang mempengaruhi kata kerja. Finish. Oke, tugas kamu adalah menghafal tadi yang ini ya, kata ganti tak tentu ini harus dihafal, setidaknya harus kamu kuasai, jadi pada saat ujian nanti tidak bingung-bingung lagi. Dan juga nanti ada saya kirim vocabulary, itu harus dihafal satu hari, setidaknya satu, saya kirim 7 vocabulary setiap pertemuan, dan itu harus dihafal. Oke. Jika ada pertanyaan, you can send to my WA or my Google Class. Okay, I think enough today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.